Shalom saudara-saudara. Hari ini bersama GBI WTC kita datang beribadah kepada Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak kita bertepuk tangan bersama-sama. Masuk gerbang kudusmu dengan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, dia Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya sekali lagi. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, 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 and His mercies endures forever. Sing with me, come on. For the Lord is good, 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 and His mercies endures forever. Come on. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercies endures forever. For the Lord is good, 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 and His mercies endures forever. For the Lord is good, and His mercies endures forever. For the Lord is good, and His mercies endures forever, forevermore. For the Lord is good, and His mercies endures forever. Hallelujah.
Siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu ya Tuhan? Penderitaankah, penganiayaankah, kelaparankah? Bukankah janji-Mu Engkau menyertai kami bahkan sampai kesudahan akhir zaman? Di atas semua kami lebih daripada orang-orang yang menang. Thank you Lord. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Panggil namanya, panggil Dia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
jalan-jalan hidup kami. Oh, hanya bersama-Mu Tuhan, kami sanggup jalani hari-hari hidup kami. Tuhan yang pegang tangan kami, Tuhan yang tuntun jalan kami, penyertaan-Mu nyata. Kami angkat hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami hendak memuji-muji-Mu. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ajaiblah rencana-Mu, hebatlah perbuatan-Mu. Kau layak, layak dipuji. Kau layak disembah. Kami menyembah. Kami hidup hanya bagi, kami ada hanya untuk-Mu. Oh, ya Tuhan, Kau puaskan kami di hadirat-Mu, ya kita buka tangan, sembah dulu. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. Let's worship Him. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. I worship You. I worship You. I worship You. Call His name, Jesus. To worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. Rasakan kehadiran-Ku. Angkat tanganmu. To worship You I, to worship You I live, to worship You I live, to worship You, to worship You I live, oh God. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. Yes, I worship You.
mengalir menjamah Engkau dan saya. I worship you, I worship you. I worship. One more time, sekali lagi mari nyanyikan sama-sama. I worship Jesus, Jesus. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita masih church online. Ya, bersabar sampai waktunya Tuhan datang bagi kita untuk bisa melakukan church offline. Dan walaupun church offline, maka online akan tetap kita jalankan sebab ini adalah program kita sebelum ada pandemi. Hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang ke-8 daripada part crisis yang saya beri judul The Secret Oil. Sebab selama beberapa sesi saya akan membicarakan banyak pertanyaan dari jemaat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik. Sebelum saya membaca terlebih dahulu, saya ingin supaya saudara memperhatikan peta zaman ini. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, maka semua hidup dalam kekekalan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka mulai perjanjian lama. Dan pada waktu Yesus datang, memulailah manusia hidup dalam perjanjian yang baru. Perhatikan. Saudara, di bumi apa yang terjadi, Pak? Pada saat ini kita ada di titik yang paling krusial, yaitu masa di mana saudara menantikan rapture. Pada waktu rapture, gereja Tuhan akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, di bawah ada 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun pertama, Antikris belum menyatakan diri, dia belum duduk di tahta. Ada yang bertanya, 3,5 tahun yang kedua ngapain, Pak? Antikris bertahta dan dia akan menyatakan diri, dia akan mulai ganas di 3,5 tahun yang kedua. Saudara perhatikan, saya tidak mau Anda berdebat. Ada orang yang percaya di sini, ada orang yang percaya di sini. Tetap dia ada di sini, dia tetap percaya, dia tetap ada di dalam tengah-tengah Antikris. Ya silakan saja. Tetapi buat saudara dan saya yang percaya kepada firman Tuhan, kita akan masuk dalam pesta kawin anak domba. Dan kemudian kita akan turun bersama-sama dengan Yesus menurut Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Maka kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun. Wow. Dan kapan Pak terakhirnya? Nanti saudara, bumi akan dihancurkan pada waktu setelah pengadilan yang terakhir. PT itu adalah penghakiman terakhir. Dan setelah itu manusia dihukum. Dan kemudian saudara yang percaya kepada Yesus akan memerintah pada fase yang ketiga. Nah, sekarang, jadi kalau begitu betapa pentingnya saya mempersiapkan saudara supaya saudara tidak mengalami kesusahan di masa-masa Antikris. Nah, saudara, di dalam kemarin kita membaca di dalam 2 Tesalonika pasal pertama ayat 8 dan 10, kita belajar ada 3 macam reaksi waktu Yesus datang. Waktu yang pertama adalah reaksi orang-orang yang akhirnya dihukum menurut 2 Tesalonika pasal pertama ayat 8 sampai 10. Tapi ada reaksi yang kedua yaitu orang yang kagum karena dia nggak siap. Yesus datang beneran toh gitu. Nah, ini kemungkinan adalah orang-orang yang akan, kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal 6, dia akan ada di dalam pemerintahan Antikris dan dia nanti akan mengalami kesusahan besar dan akhirnya dia memilih untuk menggunakan nama binatang 66 atau sebaliknya dia tidak. Nah saudara, saya berdoa supaya saudara tidak usah mengalami kesusahan. Kita rela menderita, kita siap menderita. Apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan penderitaan, kita siap. Tetapi di masa ini, saudara persiapkan diri kita untuk bisa masuk golongan yang ketiga. Yaitu manusia yang mempersiapkan diri dan saudara akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Turun dari sorga di awan-awan yang permai. Yang setuju dengan saya katakan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ada rahasia minyak di dalam Matius pasal 25. Mari
minyak yang sangat syarat dengan rahasia. Saya ingin membaca dan mengeksposisi dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca satu-satu ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu dia membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, garis bawahi sebab saya akan khotbahkan, mengantuklah mereka sehingga semua lalu mereka tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Perhatikan, bukan sudah padam, tapi hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga tidak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan-tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12 dan 13 Anda baca bersama-sama dengan saya di rumahmu masing-masing. 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13 sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara perhatikan ya, kenapa saya beri saudara judul hari ini The Secret Oil. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang pertama, hal kerajaan surga, kerajaan surga. Saudara Matius 24 sampai Matius pasal 25, kalau saudara pengen belajar tentang akhir zaman, ini adalah porsi yang terbesar karena Yesus sendiri yang menyampaikan, baru saudara baca kitab-kitab yang lain, Wahyu, Daniel, dan seterusnya. Matius pasal 25 ayat pertama dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang menyongsong mempelai laki-laki. Saudara perhatikan ya, perhatikan, lihat saya ke depan. Ya, sambil nulis tapi saudara perhatikan ke depan. Kalau Anda membaca Matius pasal 24 dan pasal 25, maka saudara melihat bahwa ketika murid-murid itu mendengar pengajaran ini, Yesus mengungkapkan ada 2 orang di ladang sedang memutar batu kilangan. 1 diangkat, 1 ditinggal. Berapa persen saudara? 50%. Suami dan istri lagi tidur, lalu kemudian salah satu diangkat dan 1 ditinggal. Berapa persen saudara? 50%. 10 gadis 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 diangkat masuk dalam pengangkatan, yang 5 ditinggal, yang bodoh. Berarti dengan kata lain berapa persen? 50%. Yesus mengungkapkan ini supaya saudara berjaga-jaga. Ini bukan nubuatan yang berkata nanti cuma 50%. No. Yesus bikin perumpamaan supaya saudara aware dan berjaga-jaga. Saya berdoa supaya saudara berjaga-jaga di dalam persiapan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara, saya pengen supaya saudara mempunyai persepsi yang benar. Matius pasal 25 ayat pertama ini, gadis-gadis itu semua menyongsong mempelai laki-laki. Ingat ya, 10 yang bodoh dan yang bijaksana, semuanya menyongsong. Artinya kedatangan Tuhan itu adalah berita sukacita. Saya masih ingat pada waktu saya menanti lamaran dari anak saya, semua keluarga saya beritahu senang bahwa akan datang mempelai laki-laki. Saudara, hal yang sama gereja mesti happy kalau dengar berita kedatangan Tuhan. Oleh karena itu mereka mempersiapkan pelita. Nah saudara, perhatikan.
Hari ini saya mau memfokuskan secara khusus persiapan saudara. Gadis bijaksana, dia membawa pelita dan dia membawa minyak. Tetapi gadis yang bodoh, dia membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Tapi dua-duanya, saudara jangan berkata ini gadis yang bodoh itu dia tidak ke gereja. Kalau dia tidak ke gereja maka dia golongan 1. Saudara masih ingat ya? Kalau dia tidak ke gereja dia tidak menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi dia ini kira-kira kalau saudara dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8 dan sampai 10, kira-kira yang menyongsong kedatangan Tuhan yang 2 ini golongan yang pertama yang kagum, Yesus datang beneran toh, gitu kira-kira. Yang kedua, orang yang mempermuliakan Tuhan karena dia ready. Dua-duanya mempersiapkan diri, jadi ini dua-duanya dia datang ke gereja. Saudara sama seperti saudara yang datang ke kebaktian. Tetapi yang bodoh lampunya hampir padam, bukan padam. Saudara jadi di dalam kenapa saya beri stressing hampir padam? Kenapa saya beli tulisan hampir padam? Sebab, perhatikan yang ini. Sebab mereka pelitanya masih menyala tapi hampir padam. Kenapa sih Pak? Masalahnya kenapa sama-sama menantikan Tuhan, kenapa yang 5 akhirnya dia tidak bisa ikut dalam pengangkatan? Ini alasannya. Alasannya yang jadi persoalan Alkitab ini Matius menulis pengajaran dari Yesus, dia tulis begini. Alasannya karena mempelai lama tidak datang gitu. Jadi masalahnya makanya banyak orang yang selalu mempersiapkan kedatangan Tuhan kapan, yang mengira-ngira kapan datangnya, tanggalnya dan tahunnya. Seringkali mereka itu persiapan dan pada waktu mau datang. Dan pada waktu dia sudah tidak datang seperti apa yang dia rancangkan, maka mereka tidak lagi mempersiapkan diri. Ini persoalan yang menurut saya banyak orang yang akhirnya miss karena mempelai tidak datang, lama tidak datang. Seandainya saja cepat, maka semua akan masuk. Kalau seandainya saudara Yesus datangnya cepat, maka tidak ada perikop ini. Karena semua mempersiapkan diri. Nah sekarang perhatikan ini. Jadi mempelai lama tidak datang, itu sebenarnya adalah ujian bagi gereja. Jadi saudara dan saya akan terima ujian, makanya jangan nerka-nerka Yesus datang kapan. Tandanya dia beri, tapi jangan diterka-terka. Dan banyak orang yang akhirnya miss dan salah. Ujian, perhatikan ya. Pak, kenapa minyak di dalam perikop ini begitu penting? Sebab minyak itu adalah cadangan agar pelita kita bisa tetap menyala. Sebab nanti di dalam perikop ini menyalanya pelita itu menjadi parameter dari seseorang dinaikkan atau diangkat dalam rapture atau tidak. Sehingga saudara Yesus berkata dengan jelas, waktu mempelai datang lalu kemudian sesuai dengan waktu penentuan Bapa, barulah mereka mempersiapkan diri. Jadi pelita yang menyala adalah parameter, salah satu yang diajarkan oleh Yesus adalah parameter untuk seseorang akan masuk di dalam rapture atau tidak. Doa saya sih, Yesus berkata 50%, oke. Tetapi kalau saya sebagai gembala, saya berdoa kalau bisa 100%. Ada amin kah? Walaupun Yesus memberikan peringatan 50%, gadis bijaksana juga 50% cuman yang diangkat. Tapi saya sebagai gembala, saya berdoa saudara yang mendengarkan kebenaran ini, saudara termasuk orang yang semuanya diangkat. 100%. Karena apa? Karena kalau sudah diberi kisi-kisi, mau ujian, udah tahu bahwa udah ada kisi-kisinya, udah dikasih tahu, guru atau kepala sekolah berharap ujiannya semua lulus.
Itu saudara sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya lewat peringatan-peringatan ini. Dan saya sengaja kupas supaya Anda bisa persiapkan apa sih yang harus saya siapkan. Saudara, kalau saudara ada di WTC, apa yang saya khotbahkan sebenarnya adalah semua adalah preparation untuk kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Nanti saya akan bongkar dan saudara akan tahu lebih dalam. Nah saudara, di Matius pasal 28 ayat yang ke-8. Gadis semua mereka tertidur karena saking lamanya. Saudara dan saya waktu bekerja ya bekerja, waktu lelah ya tidur. Dua-duanya tidur. Waktu bekerja tidur. Layaknya orang. Tetapi perhatikan, pada waktu ada suara berkata, mempelai datang. Belum datang tuh, sudah dekat nih. Mempelai datang, song-songlah dia. Itu masa krusial, berarti itu sudah dekat. Di dalam Matius pasal 25 ayat 8, gadis-gadis bodoh itu pelitanya di saat Yesus datang, terang mereka sudah pudar atau ditulis hampir mati. Kenapa ini menjadi persoalan? Karena perhatikan sekarang, perhatikan ya. Bukan padam loh, ini pasti orang Kristen ini, pasti Kristen. Gadis bodoh itu pasti Kristen. Dijamin Kristen. Karena dia juga mempersiapkan diri dan pelita dia belum padam, dia hampir padam atau hampir mati. Artinya terangnya masih ada tapi udah mulai pudar. Dan pada waktu Yesus datang betulan mati dia. Karena tidak ada cadangan minyak. Makanya waktu dia mempersiapkan diberitahu Yesus akan datang mempelai, laki-laki datang, maka mereka bangun. Perhatikan di masa krusial, perhatikan. Matius pasal 25 kemudian semua bangkit karena Yesus datang dan semua gadis-gadis itu mempersiapkan diri. Di dalam Matius pasal 25 ayat 8, ayat berikutnya dikatakan begini. Lalu kemudian ketika dia mempersiapkan diri, dia minta minyak kepada gadis yang bijaksana. Dia bilang gini, berikan aku minyak sedikit. Ingat ya, di masa ini adalah ujian, very crucial. Berikan aku minyak. Di saat ini perhatikan dia bilang gini, walaupun dia tidur bersama, persiapan bersama, jadi orang ini saling mengenal. Dan dia berkata gini, sorry, tidak, aku tidak bisa berikan. Wow, dengan kata lain pada waktu dia bilang tidak, berarti masa itu Anda nggak bisa sama sekali kompromi. Anda sendiri yang harus persiapan. Why? Dengarkan ini. Suami dan istri lukisan itu suami dan istri satu angkat, satu tertinggal. Karena ternyata satu mempersiapkan diri, satu tidak. Kenapa sih suami dan istri nggak bisa bagi minyak sedikit-sedikit? Dengarkan ini. Di masa itu, masa krusial, tidak peduli itu suami, mungkin suaminya yang minyaknya habis ya. Mami, minta sedikit minyak itu. Maminya bilang gini, sorry Pi, tidak. Mi, ingat Mi, gajianku kau ambil semua tiap bulan Mi. Mungkin saudara begitu ya. Mi, ingat Mi, lu gua empanin tiap bulan lu Mi. Tapi hari itu istri-istri akan berkata, tidak. Makanya saudara suami-suami harus mimpin mesbah Senin dan Kamis. Ikut mesbah. Supaya suami-suami sekarang punya cadangan minyak. Jangan gantungkan istri. Ada suami yang berkata kepada istri, Mi, tolong kalau kebaktian sampaikan salam saya sama Tuhan Yesus. Ini persembahannya. Hati-hati. Ada dua orang sama-sama pekerja mengiring kilangan minyak. Waktu dia pergi ini biasanya proses buah zaitun ya, bikin minyak. Di kilang minyak mereka memutar batu kilangan. Satu diangkat, satu tidak. Ini bicara teman. Jangan-jangan ada ketua kersel, lalu kemudian ada anak buahnya. Anak buahnya ini suruh kersel nggak mau, ya
di WA nggak mau datang, kadang tidak, dangtek datangnya. Maka pada waktu krusial ini dia bilang gini, Pak Ketua Kersel, tolonglah kasih aku minyak. Ketua Kersel akan bilang, tidak. Pak, ingat dong Pak, saya kan kenal, saya kan anggota Kersel Bapak. Please, di masa ini masa krusial. Saya pengen supaya saudara betul-betul tahu, ingat ya, tidak lama datangnya ini adalah ujian bagi gereja. Pak, kalau begitu minyak so very very crucial. Kalau gitu minyak ini bicara tentang apa, Pak? Ini rahasianya. Dulu ketika saya muda, saya sering mendengar khotbah ini dan saya juga mengkhotbahkan yang sama. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Nah, begitulah ya, masih muda kan? Kalau minyak bicara Roh Kudus berarti gadis yang bijaksana adalah gadis yang penuh Roh Kudus. Gadis yang tidak bijaksana atau yang bodoh adalah gadis yang tidak penuh Roh Kudus. Tapi kalau terjemahan itu salah. Kenapa saudara? Karena dalam perikop itu, gadis bijaksana berkata, kamu lebih baik beli sendiri. Masa Roh Kudus bisa dibeli? Jadi kalau menerjemahkan mesti yang biblical. Ya, jangan asal mudah. Kalau gitu nggak boleh Pak, kepenuhan Roh Kudus. Dalam konteks ini salah. Tapi kalau saudara harus penuh Roh Kudus, ada ayatnya, jangan memperkosa ayat. Bisa menggunakan ayat Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Sekarang saya ingin bicara, minyak berbicara tentang 4 hal. Nomor 1, Pak, kalau minyak bukan Roh Kudus, karena memang tidak bisa dibeli, berarti minyak itu berbicara apa? Saya sebelum bicara 4 hal, saya ingin supaya saudara ngerti. Seseorang di Israel itu mendapatkan minyak zaitun, dia harus tanam dulu pohon zaitun. Oke? Dia harus tunggu sampai berbuah. Buahnya matang, buahnya dirontokin, lalu kemudian digiles atau diperas atau dipres, tergantung prosesnya. Baru keluar minyak. Minyak pun disaring, yang virgin itu baru bisa untuk nyala. Yang kedua untuk masak. Jadi ternyata minyak ini melalui panjang proses. Berarti kalau begitu minyak ini berbicara apa? Nomor 1, minyak ini berbicara tentang ketahanan dan ketekunan kita menjadi terang. Sebab minyak adalah esensi terang. Pak, kenapa ini begitu penting? Nanti saudara membaca di dalam Matius pasal 14. Matius pasal 5 ayat 14. Alkitab di sana dikatakan dengan jelas, pelita itu harus terus menyala. Ini masalahnya. Saudara, Alkitab tulis gini, kamu adalah garam dunia. Kalau garam sudah tidak asin lagi, dengan apa dia diasinkan? Yesus berkata, pelitamu sampai aku datang harus tetap menyala. Artinya saudara harus terus menerus menjadi terang dunia. That is the point. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi jawaban di tengah kegelapan dunia ini. Begitu banyak persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan orang gila, ada anak-anak jalanan, ada orang, kalau kebodohan pilar education, kemiskinan pilar sosial, pilar bisnis yang memberikan jawaban. Kalau ada masalah orang gila, pilar sosial yang memberikan jawaban. Kalau ada orang yang tidak makan, maka pilar sosial yang memberikan jawaban. Jadi terang ditunggu oleh Tuhan. Yesus pada waktu di tengah dunia dia berkata, aku terang dunia. Tetapi setelah dia naik ke surga dia berkata, kamu gereja terang dunia. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin supaya Anda selalu memberi solusi di masyarakat yang gelap, di dalam kegelapan. Kalau dunia ada perceraian, maka pilar family yang menjadi jawaban. Suami dan istri berkelahi, pilar family menjadi terang bagi persoalan keluarga. Saudara, saya mau setelkan satu video yang berbicara bagaimana di tengah kegelapan ada seorang yang namanya Pak Immanuel. Anda bisa lihat video ini, bagaimana dia membersihkan orang gila di kota
dan menolong orang-orang yang stres dari keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk menghandle. Anda bisa lihat video ini. Jumlah orang dengan gangguan kejiwaan di Indonesia meningkat dan menjadi problema kota yang butuh mendapat perhatian serius. Gereja Tuhan pun terpanggil bukan hanya untuk peduli, melainkan mengentaskannya. Saya terpanggil untuk menolong teman-teman ini karena saya tadinya orang susah yang sudah ditolong Tuhan sedemikian lama, sehingga saya putuskan untuk hanya ingin mau menyenangkan hati Tuhan, ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Beranjak dari keterbebanan ini, Bapak Immanuel Talan yang mendapat support penuh dari GBI WTC mendirikan rumah rehabilitasi Sahabat Kasih Cisauk untuk menangani problema sosial ini. Setelah kita bawa mereka sampai rumah, kita harus perlakukan mereka lebih baik dari saat mereka di jalanan. Jadi harus ada bedanya. Ketika mereka di jalanan compang-camping, setelah di rumah mereka harus lebih bersih dan lebih manusia, dan bahkan mereka itu seperti saudara kita sendiri. Sebagai bentuk dukungan, GBI WTC menyediakan lahan seluas 2.000 meter untuk membangun rumah rehabilitasi yang lebih layak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat WTC, baik pusat maupun cabang yang mendukung kami, Sahabat Kasih, memiliki tempat ini. Yang beberapa bulan lalu kami ada di sini dan sangat luar biasa. Tadinya yang tempat kami, Bapak Ibu tahu, setelah tempat ini jadi dan mereka di dalam, kegembiraannya itu lain. Mereka senang tidur di dalam tanpa baju. Jadi karena adem, nyaman dan bersih. Ya, bagi saya ini peningkatan yang luar biasa, yang signifikan diberikan oleh gereja dan jemaat WTC, dan saya sangat mengapresiasi itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Fasilitas yang tersedia antara lain ruang serbaguna, ruang kesehatan dan dokter, ruang inap, arena olahraga dan perkebunan. Firman Tuhan mengingatkan, jika kita melakukan ini untuk orang yang paling hina, sejatinya kita telah melakukannya untuk Tuhan. Teruslah peduli, teruslah berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Hagee. Dia berkata begini, "We are indeed the light of the world, but only if our switch is turned on." Saudara dan saya ini benar, terang dunia, benar. Tetapi kalau pelitamu tetap menyala. Tapi kalau pelita tidak menyala, even namamu Kristen, you are not the light of the world. Jadi ini saudara ngerti kenapa? Very crucial. Gereja ini adalah gereja yang saya ajari terus menerus. Visinya, karena ini visi gereja kita. Setelah saudara kudus, dewasa dan mengalami terobosan, saudara mesti melakukan transform the communities, influence the cities and give impact to the nation. Ini fungsi terang. Dan itu sebabnya kalau saudara ikuti kebenaran yang saya sampaikan semua, saya mengarahkan saudara untuk ready anytime Yesus datang kedua kali. Sekarang yang kedua. Pak, apa itu minyak? Rahasia, the secret oil. Jadi oil ini ternyata ada rahasianya yang harus saudara dan saya dalamin. Yang kedua, ternyata minyak yang dimaksudkan Tuhan itu adalah iman yang sejati. Iman yang bisa tetap percaya kepada Tuhan dan berdiri teguh meski ada badai selama penantian. Saudara, di tengah penantian seperti ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena menderita. Saya berdoa di tengah krisis jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan hanya gara-gara krisis. Krisis apa? Pangkat,
pengen jadi pangkat, meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Tuhan bilang, minyak ini preparationnya panjang. Kalau kamu sudah 75%, 25% tinggal Yesus mau datang, kamu fail. Hanya gara-gara ses. Hanya gara-gara ses. Ada laki-laki meninggalkan Jesus. Meninggalkan Jesus gara-gara ses. Jadi anak-anak muda, jadilah tekun menantikan Tuhan. Jangan pernah menyimpang dari kebenaran. Please, berani teguh walaupun menderita. Makanya lagu yang tadi saya nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya, bukan setahun, bukan 2 tahun. Saya pengen saudara-saudara semua jangan meninggalkan Tuhan dan jangan menyalahkan Tuhan di saat krisis. Pasti Tuhan ini adalah ujian. Yesus yang belum datang, ada krisis adalah ujian. Tetaplah teguh walau saudara harus menderita. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, hanya gara-gara uang meninggalkan Tuhan. Jabatan meninggalkan Tuhan. Hanya gara-gara posisi meninggalkan Tuhan. Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, nanti Anda baca. Lukas 18 ayat 8. Waktu Yesus datang ke muka bumi, Yesus tanya gini, masih adakah dia iman di bumi? Jadi waktu dia datang, dia pertama pengen lihat apa, ada yang tahan dan tekun menantikan Tuhan enggak? Jadi terang. 2, dia masih bisa enggak lihat ada iman di muka bumi. Tetap setia, lewat pandemi tidak gugur, lewat apa tidak gugur, lewat tantangan tidak gugur, lewat promosi tidak gugur, lewat ses tetap Jesus. So, Yesus ingin supaya saudara, saya berdoa, anak-anak muda ya jangan mudah goyah. Marilah tetap setia kepada Tuhan sampai garis akhir. Pak, bagaimana supaya saya punya iman yang sejati? Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata begini, iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Itu sebabnya di gereja ini, saya tidak pernah berhenti. Saya menyediakan kepada saudara dan menyuruh saudara membaca firman Tuhan setiap hari. Kenapa setiap hari? Ini alasannya. Supaya saudara bisa menerima rema. Katakan bersama saya, rema. Rema itu kayak nutrien, kayak nutrisi. Saudara kalau kita tanam tumbuhan, ada nutrien dia hidup. Saudara kalau punya anak, kasih aja nutrien, nutrisi yang baik, dia bertumbuh. Saudara hidup rohani saudara sama. Kau akan punya iman sejati kalau Anda terima rema. Tapi itu baru komponen yang pertama. Setelah rema diberikan oleh Tuhan, apa yang dikehendaki? Ada 4 komponen atau 4 faktor dalam iman yang sejati. Nomor 1, dia menerima rema, percaya kepada firman Tuhan. Langkah yang kedua, setelah dia diberikan rema, Tuhan ingin saudara kalau dikasih tahu Tuhan yang rasanya tidak mungkin, belajarlah tetap percaya. Nggak gampang sih, nggak gampang. Saya tahu nggak mudah, tapi belajarlah percaya. Yang ketiga, saudara kalau percaya, saudara mesti berkata-kata. Itu sebabnya kalau saya ketemukan dengan orang belum percaya, saya ceritakan tentang Yesus. Kenapa? Karena saya percaya. Itu sebabnya saya berkata-kata. Kalau saya cerita kepada jemaat, ada yang suka tanya, Bapak itu loh ya, kalau cerita disuruh Tuhan, waktu bangun RIS, cerita sepanjang tahun RIS Hospital. Ada yang tanya gitu. Saya bilang gini, karena itu saya percaya. Itu perintah Tuhan, saya percaya, saya ngomong. Sekarang RIS enggak diomongin lagi. Sekarang Bapak ngomongin HOB aja, HOB aja. Kenapa? Karena percaya, maka berkata-kata. Saudara perhatikan ya nih. Orang yang menerima visi, dia tidak bisa berhenti sampai visi itu jadi kenyataan. Kalau Anda terima rema, Anda tidak boleh berhenti percaya, berkata-kata, dan yang keempat bertindak. Itu sebabnya gereja ini mengalami banyak hal kepercayaan Tuhan karena 4 prinsip ini. Imannya sejati. Kalau diperintah Tuhan, jangan gini, wah ini susah Tuhan, gak ada duitnya Tuhan. Ini resiko. Ikut Tuhan itu ngeri sedap. Jadi jangan pernah berhenti. Rick Warren dia berkata, the situation that will stretch your faith
most will be those time when life fall apart and God is nowhere to be found. Rick Warren dia berkata kadang-kadang situasi yang bisa membuat iman kita di-stretch, ditarik menjadi besar adalah situasi-situasi di mana saudara kelihatannya tidak mungkin. Dan kadang-kadang kita cari Tuhan dan Tuhan sebenarnya tidak ada, dia sembunyi, petak umpet. Padahal sebenarnya Tuhan ada, tapi kita nggak mendapati. God is nowhere to be found. Kelihatannya Tuhan nggak ada di tengah-tengah kita ngalami krisis. Makanya sering saya bilang, ikut Tuhan itu ngeri, ngeri, sedap. Ikut setan, sedap, sedap, ngeri. Endingnya ngeri. Saya berdoa, gereja ini, saudara makin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Corey Broom. Dia berkata begini, faith, ini keren ini, sees the invisible. Iman itu bisa lihat yang tidak kelihatan. Makanya kalau saya bilang kepada jemaat, ya, kita disuruh magerin tanah gereja di tanah Panimbang yang 100 hektar tuh, ada bagian tanah gereja, ada yang punya jemaat. Waktu saya dibilang sama Tuhan, kamu harus memberi makan kota. Saya langsung ingat tuh, suruh minta tanah 100 hektar dulu. Saya masih ingat, saya bilang gini, pagerin ya tanah itu. Saudara, tiba-tiba ada orang yang datang kepada saya, Pak, udah gereja biayanya besar Pak kalau magerin itu. Oh terus? Biar saya aja yang magerin. Waduh, mujizat terjadi. Jadi faith seems the invisible. Believe the unbelievable. Receive the impossible. Jadi saudara sering-sering dengar cerita gereja ini berjalan. Kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan itu gereja ini. Dan dia lihat yang tidak kelihatan. Dia mengalami yang tidak mungkin. Dan dia bisa percaya yang orang lain tidak bisa percaya. Saya berdoa Anda punya iman sejati ketika Yesus datang. Yang ketiga, Pak, oil atau minyak itu apa rahasianya yang ketiga? Karena perhatikan ya, minyak itu bisa didapat dari pohon, nanamnya pun lama. Dua, dia harus berbuah. Ketiga, dia harus diperes, baru bisa keluar minyak. Jadi yang ketiga, perhatikan. Kalau begitu minyak itu punya rahasia, apa? Karakter. Mempelai, kenapa Esther kok bisa dapat karakternya bagus, wangi, luar dalam. Yesus pengen punya mempelai yang karakternya baik. Saudara aja cari jodoh aja cari yang karakternya baik, apalagi Yesus. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa memastikan saya memiliki karakter yang baik? Kalau saudara mau memiliki karakter yang baik, saudara mesti memastikan mundur. Ada rela diproses. Oke? Baru bisa minyak keluar. Mundur lagi, Anda harus pastikan ada berbuah. Kalau Anda berbuah, udah dekat, tenang. Yesus mau datang anytime, no problem at all. Selama Anda punya buah, Anda simpen, anytime Anda peres, keluar minyak. Tapi kalau Anda nggak punya buah, Anda perlu waktu banyak. Itu sebabnya gadis bodoh, dia ketinggalan. Mungkin baru nanem, bijinya baru tumbuh, Yesus datang. Pintu tertutup. Dan kemudian dia minta, tolong dong Tuhan Yesus, aku sudah tanam tapi kemarin lama tumbuhnya, baru dapat minyak sekarang. Yesus bilang, sorry ya, aku gak kenal kamu. Karakter tidak bisa terbentuk setahun 2 tahun. Saudara harus lewat yang namanya proses. Dan Tuhan tuh lihat, kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan, waktu proses datang dan Anda tetap setia, karakter kamu indah di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu Pak, apa yang bisa memastikan saya punya minyak? Anda punya buah. Selama Anda punya buah, minyak bisa Anda peroleh dengan cepat. Kalau begitu Pak, perlukah saya menyiapkan? Oh ya, Anda harus menyiapkan buah. Kalau gitu apa yang harus saya siapkan? Buah roh.
adalah persyaratan agar minyak terus ada dalam hidup saudara. Karisma, karunia-karunia rohani akan membawa saudara naik. Tapi yang bisa mempertahankan Anda di atas, tetap dipakai Tuhan dan tidak dibuang dan tidak ditutup. Ketika Yesus datang, pintunya nggak ditutup. Buah roh, karakter. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba Anda perhatikan 9 ini mana yang aku kurang ya. Mulai sekarang sebelum Yesus datang siapkan dirimu. Bagaimana kalau saudara mulai hari ini persiapkan supaya Anda selalu punya buah. Yang setuju katakan. Waktu diperes, saudara buah diperes keluar minyak. Tapi waktu diperes itu sakit. Makanya kadang-kadang ada orang lagi diperes marah-marah, meledak-ledak. Please deh, yang Anda suka meledak-ledak, omongannya kebun binatang, omongan nyakitin orang. Itu waktu diperes gak keluar minyak. Bahkan waktu diperes buahnya menekan batunya sampai batunya terlempar. Banyak yang tertawa tuh saudara. Makanya jangan meledak-ledak. Ada orang yang, dengarkan ya, ada orang yang marahin saya, ngomel-ngomelin lewat tulisan loh ya. Tapi ketika dia lihat saya berespon tetap baik kepada dia, akhirnya, padahal ini bukan anak Tuhan, akhirnya dia bilang gini, Pak, saya pengen jadi orang Kristen ya. Kenapa? Saya lihat kok Bapak begitu tahan. Saya omelin kok tetap aja merespon dengan baik. Jadi Kristen deh saudara. 2 bulan ini ada 3 orang yang jadi anak Tuhan, jadi Kristen. Jadi mengikut Yesus hanya gara-gara dia lihat karakter yang ada di dalam hidup saya. Saya pingin Anda juga mesti punya karakter yang baik supaya mudah memenangkan jiwa. Yang ngerti katakan. Jangan suka bikin perpecahan. Jangan suka bikin percideraan. Jangan suka bikin tipu kanan, tipu kiri. Enggak apa-apa Pak, bisnisnya boleh lah. Kalau enggak tipu kanan, tipu kiri mana dapat untung. Saya beritahu, untung hari ini. Tapi waktu Yesus datang pintumu tertutup loh. Jangan munafik, jangan kelihatan agamawi, baik kelihatan di luar, dalamnya busuk. Yesus bilang, kamu kayak kuburan yang dilabur tuh ke gereja, tapi ternyata punya cem-ceman. Cem-ceman itu apa Pak? Bacem, tempe bacem, bukan. Itu mah enak, cem-ceman itu perselingkuhan. Ada yang tanya, Pak, Bapak bilang cem-ceman itu apa? Itu istri satu, perselingkuhannya banyak. Ke gereja, rapi tetap sama istri. Senin, Selasa, penyimpangan terjadi. Hati-hati. Jangan pernah saudara ketika diangkat Tuhan jadi sombong. Ini karakter semua. Kalau begitu karakter itu apa Pak? Saya mulai ya. Tuhan itu memberikan sifat dasar kepada saudara, itu semua baik, sifat dasar. Itu namanya temperamen. Semua temperamen, ada orang yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang ungu. Atau kalau ada orang DISC, ada orang yang dominan, ada orang yang influence, suka intim, mempengaruhi orang, tapi ada juga orang steady, tapi ada orang yang teliti, compliance. Ada orang yang benar-benar telitinya orang ungu tuh. Saya kalau mau data, adu data sama istri saya daripada beradu, saya bilang ini, kamu hitung dulu baru lapor saya. Nah itu paling baik. Sebab datanya dia selalu benar, data saya bukan orang yang ungu. Jadi saya percayakan kalau ngitung duit, saya serahkan istri. Tapi kemana duit, dia serahkan saya. Gitu saudara. Jadi kita punya tim yang bagus. Pak, kalau karakter apa? Karakter itu temperamen yang bagus tadi dibawa dalam pemerasan. Di tengah tekanan itu saudara berespon baik apa tidak? Kalau Anda berespon benar, karaktermu baik. Kalau Anda berespon salah di saat tekanan, karaktermu buruk. Jadi karakter adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan.
Jadi ada orang datang kepada saya, konseling nih ya. Kenapa kok kamu berzina? Kepepet Pak. Berzina kok kepepet. Ada orang nipu, kok kamu nipu? Iya Pak, saya kepepet bisa. Ya, pepet. Justru di saat tekanan itu, justru disitulah ujian datang buat saudara. Ada orang yang mencuri, ngambil barang orang lain. Dia tanya, kenapa kok kamu bisa? Ngapain harus ngambil waktu untuk konseling dan kamu kepepet Pak? Waduh, saudara jangan pernah keluar karena kepepet. McDowell dia berkata begini, godly character is not defined in good time. Perhatikan, ya karakter ilahi, karakter mempelai Kristus tidak didapat pada waktu kondisi baik, but in tough time your response reflect your character. Jadi respon saudara akan menyatakan siapa sebenarnya saudara. Sekarang yang keempat. Yang keempat, Pak, minyak itu bicara apa? Minyak itu berbicara kesaksian yang berdampak pada komunitas di sekitar saudara. Dampak pelayanan saudara tidak bisa dibangun dalam sekejap. Ingat ya, minyak ini selalu harus ada proses. Dampak hidup saudara di dalam komunitas dengan orang lain, dengan gereja, dengan tempat Anda bisnis, tempat kerja saudara, lingkungan di mana saudara berada, tidak bisa dibangun dalam sekejap. So that's why nama baik tidak bisa dibangun dalam setahun, 2 tahun. Cannot, tidak bisa. Oleh karena itu Anda harus mulai memikirkan hidupmu untuk menjadi influence, menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Dan di masa yang pendek Anda tidak bisa menyalakan, mendapatkan minyak, mendapatkan kesaksian yang berdampak dari orang di sekitar saudara. Nggak bisa. Itu sebabnya gereja kita mulai dengan memberikan baksos kecil, buat klinik, sabar, klinik aja 6 tahun. Sehingga orang mengenal keadaan kita. Dan setelah itu kita ngoperasiin banyak orang, setelah itu baru kita punya risk hospital. Jadi step by step, take time. Dan kita mesti tulus, murni, jangan ada udang di balik rempeyek. Nolongin orang, jangan ada udang di balik rempeyek. Nolong sehingga orang lain bisa ngerti sungguh-sungguh. Bahwa kita memiliki kesaksian yang baik bagi setiap orang. Saudara, saya ingin saudara memperhatikan bagaimana ya Pak Sukardi, tim Diakonia dan teman-temannya bersama-sama dengan ketua rayan, ketua distrik, dia berjuang tetap konsisten menolong orang-orang yang miskin, tidak peduli di saat susah, di saat senang, di saat orang lain tidak melihat, dia tetap konsisten berbuat baik. Dia konsisten memberi makan orang yang miskin, orang yang susah, orang yang belum beruntung. Saya kadang-kadang lihat saudara, kalau waktu ada gereja ya, saya lihat ada truk datang, saya tanya, truk ini isinya apa? Ternyata sembako untuk ribuan orang yang susah. Saudara lihat video ini, Anda perhatikan. Shalom Bapak Ibu, pembagian sembako sudah ada sejak berdirinya GBI WTC. Melalui Departemen Diakonia, kami menyediakan setiap minggu 1.200 sampai 1.300 paket sembako untuk saudara-saudara kita yang beribadah jam 14.30. Di masa-masa COVID-19 ini, Departemen Diakonia masih tetap membantu dalam pelayanan untuk jemaat-jemaat, khususnya untuk jemaat-jemaat yang masih membutuhkan bantuan sembako. Mulai dari bulan akhir Maret, kami mulai membagikan sembako kembali dengan cara pendistribusiannya kami melalui ketua-ketua Kersel, ketua departemen, maupun ministry yang ada di GBWTC. Kami memberikan bantuan paket sembako 2 liter beras dan 4 Indomie. Sampai saat ini kita sudah membagikan kurang lebih 13.000 paket
yang kita bagikan selama masa wabah ini. Ya, perasaan kami dengan adanya bantuan ini dari gereja, kami sangat menyambut baik, kami bersyukur karena dengan adanya bantuan ini dapat membantu kebutuhan sehari-hari di rumah. Sangat membantu sekali, apalagi diadakannya rutin setiap minggu. Puji Tuhan, sangat berarti sekali buat kita punya jemaat semuanya. Yang pasti ya kita terbantu ya Pak. Karena kebetulan suami saya kan stroke udah 11 tahun. Jadi kita memang nggak ada masukan. Sangat membantu, sangat. Saya mengucap syukur, kami merasa senang karena Tuhan itu baik sekali ya. Dan juga terharu bagaimana Bapak Gembala kita ya, Bapak Wiryo Hadi begitu memperhatikan kepada setiap jemaat-jemaat yang ada di wilayah Bogor ini. Terima kasih. Terima kasih buat Bapak Gembala Wiryo Hadi dan GBI WTC Serpong atas bantuan sembako selama masa COVID-19. Terima kasih kepada GBI WTC. Terima kasih gereja BPS kami dulu. Terima kasih WTC. Jadi dengan adanya sembako bantuan untuk jemaat sangat terbantu yang membuat dirumahkan dan yang tidak bisa keluar. Terima kasih kepada WTC juga Pak Wiryo sebagai gembala. Kami dari tim Diakonia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala maupun rekan-rekan donatur yang senantiasa memberikan support kepada kami bahkan dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Dan kami percaya kita akan lihat masa yang akan datang, kita akan dipulihkan kembali dan kami percaya jemaat-jemaat pun akan diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara, setelah pesta kawin anak domba ditutup, nanti ya, waktu ditutup, Anda akan lihat. Setelah pesta kawin anak domba ditutup, barulah datang gadis-gadis bodoh. Karena dia nggak punya minyak, dia harus cari buah. Dia nggak punya buah, dia harus cari pohon zaitun. Untuk dia dapat pohon zaitun, dia harus nanam dan dia harus tunggu. Waktu dia tunggu, Yesus sudah tutup. Blek. Waktu dia dapat minyaknya, udah tertutup. Dan Yesus berkata, sorry ya, aku tidak mengenal engkau. Karena kamu mau baik, karena aku sudah datang, kamu baru mau bersahabat baik. Saya menganjurkan saudara, saya mengarahkan saudara, dan saya berkhotbah ini supaya saudara punya minyak yang berlimpah-limpah. Mungkin saudara bertanya gini, kenapa sih GBI WTC ini kok memikirkan persoalan begitu banyak yang ada di kota ini? Orang gila diurusin, orang miskin diurusin, orang goblok, orang bodoh diurusin, cariin sekolah. Orang yang tidak beruntung dicariin pekerjaan, dan seterusnya. Why? Karena memang itulah yang Tuhan mau, hidup saudara harus punya dampak positif bagi orang lain. Menyediakan minyak hanya waktu Yesus datang akan membuat saudara tersipu-sipu dan terlambat sehingga pintu sudah ditutup. Saudara, saya berdoa, siapkan dirimu. Dan saya minta saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari naikkan terima kasih Tuhan. Oh, mari berdoa, mari berdoa. Naikkan syukurmu. Orana lamaya shandarana lambo. Haleluya. Shalabara barala 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 bar. Rana laba shandara laba. Saudara yang mau berkata, Tuhan, aku mau siapkan minyak. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Shandara barala 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 bar. Janji bertobat mulai hari ini, jangan tunggu nanti. Benahi hidupmu. Oh rabababababa syakandara lamurala. Berikan Tuhan minyak yang baru. Urapanmu mengalir dalam hidup mereka. Persiapkan hidup mereka menjadi mempelai-mempelaimu yang menyenangkan hatimu. Shandarala barala barala. Haleluya. Jesus. Biar Ibu Flora berdoa buat saudara yang sakit, saudara yang di rumah hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama lewat online ini Tuhan. Bapak, aku berdoa buat setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, ajari kami tidak terlambat untuk mempersiapkan mempelai yang akan datang Tuhan. Terima kasih. Aku mau berdoa Tuhan. Hari ini aku berdoa buat setiap keluarga demi keluarga. Aku berdoa kalau ada yang sakit biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Aku mau berdoa biarlah masa-masa ini menjadi masa kami ketika kami lebih lagi menyediakan waktu untuk Tuhan dan mendengar arahan dan tuntunan Tuhan. Aku berdoa Engkau menuntun setiap rumah tangga demi rumah tangga. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang baru, berikan kreativitas yang baru. Aku berdoa buat anak-anakmu yang memulai usaha Tuhan. Aku berdoa berkati setiap usaha yang mereka kerjakan. Aku bersyukur Tuhan Kau berikan tangan, Kau berikan kreativitas, Kau berikan setiap anggota badan kami supaya kami bisa berkreasi dan memuliakan Bapa kami di surga. Aku berdoa taruh kekuatan yang berlimpah-limpah. Aku berdoa taruh kekuatan dalam roh dan jiwa kami berlimpah-limpah dan kami terus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ajari kami tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun di masa kesakan kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Engkau memberkati anak-anak kami yang sekolah. Mereka akan masuki sekolah yang baru. Mereka akan masuki kelas yang baru. Aku berdoa berkati Tuhan anak-anak-Mu dengan berlimpah-limpah. Aku berdoa biarlah anak-anak kami menjadi generasi Remi yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Radikal dan cinta mati-matian kepada Tuhan tanpa takut apapun, dan mereka menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Dunia akan melihat mereka menjadi terang dan garam dunia. Maka kami akan lihat Tuhan bangkit generasi yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Bapak terima kasih, aku berdoa buat setiap Kersel Kau berkati Tuhan. Kami bersyukur kami punya keluarga rohani dalam Kersel Kau berkati setiap Kersel yang ada. Jadikan kami satu, jadikan kami rukun satu dengan yang lain. Maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Tuhan memerintahkan berkat mujizat, Tuhan memerintahkan berkat kesembuhan, Tuhan memerintahkan berkat penyediaan dan segala yang terbaik. Bahkan Tuhan menyediakan berkat pemulihan Tuhan. Aku berdoa rumah tangga Kau pulihkan. Tuhan kami berdoa biarlah melalui kesempatan kami banyak berkumpul rumah tangga Kau pulihkan Tuhan. Ajari kami menerima pasangan kami dengan jauh lebih kasih yang jauh lebih baik lagi Tuhan. Aku berdoa anak-anak akan menjadi satu dengan orang tua kami bersama-sama membangun mesbah keluarga. Dan Tuhan membuat keluarga kami menjadi indah. Kami percaya janji firman-Mu banyak orang akan datang. Sebab mereka melihat bahwa Tuhan menyertai setiap keluarga demi keluarga. Tuhan menyertai setiap rumah tangga demi rumah tangga. Dan banyak orang akan datang dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Saudara, sebelum saya mengakhiri kebenaran ini, saya ingin berdoa. Mungkin ada di antaramu yang karena kepepet sehingga kau berdosa. Karaktermu rusak dan hancur. Dan hari ini mungkin ada saudara yang mau meninggalkan Tuhan. Mari kalau itu saudara angkat dua tanganmu. Ingat, minyak tidak bisa Anda siapkan dalam sekejap. Sambil angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Akui dosamu satu persatu. Dan saya mau mengundang saudara untuk perbaiki dirimu. Datang kepada Tuhan Yesus. Ini saatnya sebab Dia ingin punya mempelai Kristus yang tak bercacat dan tak bercela. Tuhan, Kau ampuni semua dosa anak-anakku. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang gagal menyiapkan minyak, cadangan minyak yang terbaik. Aku berdoa supaya mereka tetap setia sampai akhir. Dan mereka tetap mengasihi Tuhan sampai akhir. Dan mereka didapati Tuhan iman di bumi waktu Yesus datang. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari angkat dua tanganmu, pulanglah dan terimalah Tuhan Yesus. Terimalah berkat-Nya dan terimalah kebaikan dan kemurahan-Nya. Biarlah berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa kita, dan dari kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai,
menolong saudara dan memimpin saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. God bless you.